Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولجميع مشايخنا وخصوصا لمؤلفي هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dengan kitab Matla'ul Badrain di bab fikih nikahnya, fikih munakahat, kitab Arab Melayu halaman 149 paling bawah. 149 paling bawah dan haram. Mungkin kepada hadirin wal hadirat yang saat ini hadir dalam kesempatan kali ini, ya, minta izin kami kemari membawa beberapa ataupun seluruh santri kami yang jumlahnya ada sekitar 38 orang. Nah, satu orang ustadz dan satu orang ustazah jadi 40. Nah, yang tadi siang kami baru saja ziarah ke makam Tuan Guru Syekh Muhammad Zain. Sambil juga bersilaturahim, juga melaksanakan rihlah ilmiah kepada para santri-santri kami. Insyaallah pembahasan kita lanjutkan. Dan haram dihimpunkan dua perempuan antara keduanya itu nasab atau radha. Tidak boleh seseorang menghimpunkan dua perempuan, artinya dua-duanya dijadikan istri. Antara keduanya itu ada hubungan nasab atau hubungan radha. Nah, misal antara kakak dan adiknya, kandung, sebapak ataupun seibu, atau kakak dan adik sesusuannya, maka diharamkan ini dalam syariat kita, tak boleh. Seorang laki-laki dalam syariat kita boleh punya istri 1, 2, 3 atau 4. Namun jika dua istrinya itu adalah kakak beradik, baik kandung, seayah ataupun seibu, atau bahkan susuan, maka ini tidak dibenarkan dalam syariat kita. Kalau ditanya mengapa tak dibolehkan, karena yang namanya, mohon maaf dengan bahasanya, memiliki seorang laki-laki atau memiliki suami yang sama antara dua orang perempuan, seridho-ridhonya seorang wanita, serela-relanya hati seorang wanita, pasti akan merasakan yang namanya cemburu. Kecemburuan ini jika tidak diselesaikan, maka ujungnya akan terjadi permusuhan dan mencari aib satu sama lain. Nah, kita tahu bahwa ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman, yakni para istri baginda Nabi, ummul mukminin. Nah, karena seluruh istri-istri Rasulullah itu disebut ummul mukminin, ibunya orang beriman. Nah, maka tak boleh dinikahi setelah baginda Nabi wafat, tak boleh dinikahi lagi. Kenapa? Ibu kita. Tapi dari sisi itu saja. Bukan dari sisi disentuh tak batal. Bukan dari sisi boleh berduaan. Kalau sama ibu kan boleh berduaan, tapi tidak. Dari sisi itu tidak. Nah, jadi para istri-istri Rasulullah juga mengalami yang namanya hal-hal cemburu.
Nah, bahkan ada beberapa yang mungkin menampakkan ketidaksenangan antara satu sama lain. Nah, dan ini semuanya didasari cinta kepada baginda Nabi. Maka kalau seandainya itu adalah kecemburuan itu terjadi antara dua kakak beradik, maka satu akan terjadi permusuhan, yang kedua akan terputus tali persaudaraan, bahkan tali silaturahim antara keduanya. Maka ini sangat tidak baik, dua ruginya. Kalau bermusuh saja, okelah, itu memang udah begitu. Tapi sudahlah bermusuhan, saling iri, yang kedua bisa putus hubungan baik keluarga. Maka oleh sebab itu tak dibolehkan. Jadi tak boleh dihimpunkan dua perempuan yang antara keduanya itu ada hubungan nasab atau rodha. Nah, rumusnya bagaimana? Jika difardukan, jika bahasa kita, di bahasa mudahnya itu dianggaplah, nah. Jika difardukan itu jika dianggap salah seorangnya laki-laki, niscaya haram nikah antara keduanya. Itu yang tak boleh dikumpulkan itu begitu. Lah, perempuan sama perempuan, tapi seandainya satunya ini laki, itu tak boleh nikah juga mereka tuh. Contoh kakak sama adik, dua-duanya perempuan nih. Seandainya salah satunya laki-laki, boleh nikah orang dua nih? Kan tak boleh. Itu yang tak boleh dikumpulkan. Perempuan dengan bibinya. Nah, ini seandainya salah satunya laki-laki, perempuan dengan pamannya misalnya, boleh nikah nggak? Tak boleh. Maka itu pun tak boleh dikumpulkan. Yang seperti itulah rumusannya. Nah, kalau dianggap salah seorang laki-laki difardukan itu, buat saya catatannya dianggap salah seorangnya laki-laki, niscaya haram nikah antara keduanya. Seperti seorang perempuan dan saudaranya yang perempuan. Atau kholahnya. Kholah artinya saudara ibu. Nah, saudara ibu. Nah, bibi dari pihak ibu. Nah, tadi. Maka jika dihimpunkan antara keduanya dengan satu akad, batal keduanya. Kalau dua-duanya dinikahkan dengan satu akad, batal keduanya. Ada seorang ayah suka betul sama seorang laki-laki, salih, alim, akhlaknya baik. Nah, maka dia pingin, udahlah kalian berdua nih nikah aja lah sama dia. Nah, payah lagi nyari laki macam, dinikahkan. Aku nikahkan kedua anak perempuanku ini kepadamu. Maharnya masing-masing 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah keduanya. Maharnya masing-masing 5 juta rupiah dibayar tunai. Itu maksudnya. Diakadkan keduanya sekaligus. Diakadkan keduanya sekaligus. Batal keduanya. Tak ada yang sah satupun. Kalau seandainya akadnya seperti itu. Atau dengan dua akad. Atau akadnya tak sekaligus satu-satu. Pertama kakaknya, kedua adiknya. Atau kebalikannya. Pertama adiknya, kedua kakaknya. Jika diketahuikan perempuan yang terdahulu akadnya dan tiada dilupakan dia, batal yang keduanya. Kalau tahulah siapa yang pertama, nah dan nggak lupa dia siapa yang pertama itu, maka yang kedua yang batal. Misal akad pertama sama kakaknya, seminggu kemudian akad nikah sama adiknya, yang mana yang sah? Yang sama kakaknya yang pertama, yang kedua tak sah. Nah tadi batal yang keduanya. Atau dilupakan dia, atau lupa. Ini orang dua nih, dua-duanya dinikahkan sama seorang laki-laki yang sama, padahal kakak beradik. Terus ditanya, bareng-bareng atau satu-satu? Satu-satu. Siapa duluan? Itulah yang ku lupa. Yakin dia satu-satu, tak bareng-bareng. Kalau bareng-bareng sekaligus, batal dua-duanya. Ini berurutan. Nah, pertama si A, kemudian kedua si B. Nah, atau salah satunya baru kemudian seminggu atau tak berapa lama kemudian satunya lagi. Tapi tak tahu, entah si kakak dulu, entah si adik dulu. Jadi kan tak tahu mana yang batal. Nah, itu maksud dan dilupakan dia. Nah, atau dilupakan dia. Wajib dihentikan
Wajib ditunggu. Jangan dulu boleh satu rumah, jangan dulu boleh tinggal bersama. Hingga nyata, sampai jelas. Cari saksi, cari orang-orang yang tahu siapa duluan lah yang saat itu diakadkan. Dan jika jatuh beserta keduanya, dan kalau seandainya memang berbarengan keduanya, seperti ia berwakil pada akad, atau diketahuikan terdahulunya, seperti ia berwakil pada akad. Di sini dia akad, di sana sama yang satu lagi dia akad juga, tapi wakil dia sana. Ternyata jatuhnya bareng-bareng. Jadi di sini dia akad sama kakak, langsung dia di sana pas pula berbarengan akad sama adik, tapi dia wakil. Itu maksudnya. Atau diketahuikan terdahulunya dan tiada tertentu yang dahulunya, atau tahu ada yang duluan, ada yang belakangan, tapi entah mana yang duluan, entah mana yang belakangan tak dapat diketahui. Dan tiada diharapkan ketahuinya, dan gak akan bisa diketahui lah siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Gak ada harapan bisa dapat informasi itu. Entah siapa duluan, entah siapa belakangan. Atau dijahilkan terdahulu dan beserta, atau nggak tahu, entah satu-satu, entah berbarengan. Itu maksudnya. Ini kasusnya 3 nih. Kasusnya 3. Yang pertama, tidak dalam satu akad, 2 akad. Ini satu kasus, 2 akad, tapi berbarengan. Sini dia langsung, yang sana wakilnya. Kakak adik. Di sini si laki-laki langsung, di sana wakil si laki-laki. 2 akad, tapi jatuhnya berbarengan, satu masalah. Yang kedua itu tahu ada yang duluan, ada yang belakangan, tapi entah mana, dan nggak akan bisa diketahui lagi, nggak ada harapan bisa diketahui lagi. Itu kasus kedua. Kasus ketiga, entah satu-satu, entah berbarengan, tak tahu di situnya. Ini 3 kasus ini, jawabannya apa 3-tiganya ini? Batallah keduanya pada beberapa surah ini. Dibuat kadang di situ. Ini satu surahnya. Ini satu surah kedua. Tadi surah pertama 2 akad tapi berbarengan. Yang ketiga tahu satu-satu tapi tak tahu entah mana yang duluan. Yang ketiga entah satu-satu, entah berbarengan, tak tahu. Maka 3 kasus ini batallah keduanya, tak ada yang sah akadnya. Kasus aja ini. Secara syariat tertolak, secara adat pun tak pantas, kan gitu. Kadang nikah nih ada yang tak pantas macamnya secara adat, tapi secara syariat tak masalah. Contoh nikah saudara tiri yang lalu, kan kayaknya secara adat payah diterima. Janda punya anak gadis, duda punya anak lajang. Janda nikah sama duda, anak si janda nikah sama anak si duda. Kan saudara tiri tuh, masing-masing bawa. Itu kalau di adat kayaknya kan kurang pas. Udah satu udah satu keluarga bahasa mereka. Itu udah jadi abangmu. Abang dari mana? Emak kami beda, ayah kami beda. Itulah namanya saudara tiri. Secara adat payah nerimanya, tapi secara syariat tak ada masalah. Bahkan itu solusi supaya bisa tinggal serumah. Kadang udah begitu tinggal serumah padahal tidak mahram. Ini mohon maaf, agak harus dijaga-jaga. Mana tahu kejadian janda ada bawa anak gadis, duda ada bawa anak lajang. Menikah, dah dewasa-dewasa. Anak gadis umurnya 15, si anak lajang umurnya 18. Serumah, tiba-tiba pergi kedua orang tua, berduaan orang tua di rumah. Haram, tak boleh, berdosa. Si anak gadis pun tak boleh dia buka jilbab di depan saudara tirinya tadi itu. Tak boleh terlihat auratnya, kan payah. Aduh, ayah udah mengaji, tak boleh rupanya kalian begini. Cemana lah. Nikah aja lah kalian ya, biar bisa kalian satu rumah nih. Kalau gitu malah tak masalah dalam syariat. Tapi tengok orang, wah, keluarga apa ini kata orang. Itu adat. Kalau syariat tak ada masalah.
Karena biasanya yang seperti itu pun, mohon maaf ya, ketertarikan atau bangkitnya syahwat dengan yang seperti itu biasanya tak hilang. Nah, tapi kalau memang saudara seayah, saudara seibu, itu terasa kekeluargaannya itu. Tapi kalau macam tadi itu tak begitu terasa. Jadi syahwat itu pun masih tetap bisa naik. Nah, bahkan tidak kita dapati nas yang menyatakan itu makruh gitu. Tidak dapat mulai yang seperti. Justru yang ada makruh adalah nikah sama anak paman, sepupu. Di situ baru ada makruh. Tapi kalau yang kayak tadi itu tak pula terbaca pernah ada makruh yang seperti itu. Nah, kalau sepupu, iya ada makruh. Nah, alasannya karena terlalu dekat. Nah, pertama jadi sulit syahwat naik, macam mudah abang adik namanya sepupu. Nah, yang kedua akan mewariskan lemah fisik dan mental kepada keturunan. Nah, dah. Mana tahu nanti kejadian tak usah ditentang kali. Nah, karena dalam syariat kita boleh. Dah. Berikutnya, habis masalah di situ, kita masuk masalah baru. Dan harus, nah, memiliki dua perempuan yang haram, dihimpunkan keduanya itu, dan harus memiliki dua perempuan yang haram, dihimpunkan keduanya itu. Sampai situ dulu. Dan boleh memiliki. Memiliki dalam arti apa nih? Bukan menikah. Memiliki budak. Memiliki budak. Boleh memiliki dua perempuan dengan status budak. Nah, yang haram dihimpunkan keduanya. Kalau kakak adik dua-duanya dijadikan istri, apa tadi hukumnya? Haram. Kalau kakak adik dua-duanya dijadikan budak, apa hukumnya? Harus. Harus Melayu ya, bukan harus Indonesia. Nah, artinya boleh. Jadi kalau dua-dua kakak beradik ternyata memang budak, dimilikinya dua-dua dengan status budak, maka ini boleh hukumnya. Nah, tapi ada ketentuan. Nah, maka jika ia watikan salah seorangnya, maka kalau salah seorang dari budak yang kakak beradik yang dia miliki tadi sudah dia jima, misalnya si kakaknya, karena sekali lagi budak perempuan itu boleh diperlakukan sebagaimana istri. Ketika salah satunya sudah dijima, misal si kakak sudah dijima, nah diwatikan salah seorangnya, haramlah yang satunya. Maka adiknya tak boleh dijima lagi. Itu tadi. Bisa paham? Bukan seenaknya juga, ada juga aturan yang harus diperlakukan di situ. Nah, dua-duanya dimiliki sebagai budak, satu sudah dijima, yang satu tak boleh lagi. Nah, tadi. Hingga haram atasnya yang pertama. Nah, sampai haramlah si kakak balik untuk dia, barulah boleh adiknya. Misal dua-duanya pertama budak dia. Si kakak udah dijima, boleh dia jima adiknya lagi? Tak boleh. Nah, kapan boleh dijima adiknya lagi? Kalau si kakak sudah haram untuk dia. Dengan sebab apa? Dilanjutannya di sini. Dengan dihilangkan miliknya, dijualnya. Kan udah tak boleh lagi dijima. Kakaknya dijualnya, saat itu boleh lagi jima adiknya. Kenapa? Dia udah tak boleh lagi sama kakaknya. Satu. Atau dengan dikawinkan dia. Nah, atau dengan dikawinkannya budak perempuannya si kakak ini. Kalau ada seseorang punya budak perempuan, tapi budak perempuannya udah bersuami, itu tak boleh dijima. Itu tidak boleh dijima. Walaupun dikatakan budak perempuan boleh diperlakukan sebagaimana istri, tapi ada ketentuan, tak sebebas-bebasnya. Nah, ada seseorang punya dua budak perempuan kakak beradik. Si kakak dah dijima, tak bolehlah adiknya dijima lagi. Ternyata si kakak nih, ditengoknya ada laki-laki yang mau, udahlah ku kawinkan kau sama dia. Begitu kakak nih dinikahkannya sama orang lain, boleh nggak lagi dia jima kakaknya? Tak boleh, karena udah nikah sama orang. Saat itu boleh nggak dia jima sama adiknya? Boleh, karena sudah haram sama yang pertama tadi. Nah, itu maksudnya. Nah, bisa lah nih, ini bahas yang udah tak ada lagi nih. Nah.
Tapi supaya kalau mengajarkan jelas maksudnya apa, arahnya kemana. Nah, atau dengan dikawinkan dia, atau dikitabah akan dia, atau dijadikan budak mukatab. Nah, kitabah itu artinya dijadikan budak mukatab. Budak ini macam-macam. Kalau tak salah dulu saya sudah pernah sampaikan dulu kali, waktu masih di musolah sana kita mengaji. Budak itu ada budak kin namanya. Budak kin itu budak murni, 100% budak. Nah, lalu ada budak namanya budak muba'at. Budak muba'at itu budak sebagian, separuh budak. Bisa pula budak separuh, bisa. Dulu beli berkongsi, si A sama si B beli budak harga 100 juta. 50 juta, 50 juta. Cemana pembagiannya? Seminggu kerja sama kau, seminggu kerja sama aku. Nah, ini kalau budak ini perempuan, tak boleh dijima. Mana pula bisa dua-dua pakai begitu? Nah, lalu ternyata sama yang satu dia bilang, aku mau dapat pahala, aku merdekakanlah bagianku. Nah, merdekalah separuh. Nah, makanya jadilah dia budak separuh. Seminggu merdeka, seminggu budak balik. Mana-mana duit yang dia dapat waktu di masa merdekanya, milik dia. Mana-mana duit yang dia dapat di saat dia menjadi budak sama yang satu lagi, milik tuannya. Nah, gitu. Itu namanya budak muba'at. Ada budak namanya budak mudabbar. Budak mudabbar adalah yang dijanjikan merdeka jika tuannya meninggal dunia. Ketika seorang tuan bilang, kalau aku mati kau merdeka, nah itu nama budaknya budak mudabbar. Ada budak mukatab. Nah, budak mukatab adalah budak yang dijanjikan merdeka ketika bisa memberikan sejumlah harta kepada tuannya. Kalau kau bisa ngasih aku uang 50 juta, misal, maka kau merdeka. Itu namanya akad kitabah. Ketika sudah begitu, ini budak sudah bebas bekerja sendiri. Nah, tak boleh lagi dijima juga kalau sudah begitu. Nah, inilah budak yang berhak menerima zakat fitrah. Dari sekian banyak budak tadi, budak mukatab inilah yang berhak menerima zakat fitrah, zakat mal, zakat ternak, zakat apapun lah. Inilah yang berhak menerima zakat. Kenapa? Karena ada faidah dia mendapatkan harta. Apa itu? Untuk memerdekakan dirinya. Kalau budak-budak yang lain begitu dikasih duit langsung jatuh ke tuannya. Nah, tadi maka tak ada faidah. Jadi kalau kita baca, nah, bahwa diantaranya 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu adalah hamba sahaya, budak maksudnya adalah budak mukatab. Nah, jangan semua budak. Nah, apalagi budak-budak kecil di Malaysia. Kita di sini bilang anak-anak, di sana bilang budak-budak. Nah, oh sini budak juga. Wah, masih ada rupanya sini perbudakan. Nah, kalau budak itu tak berhak menerima zakat. Nah, budak sini tak berhak menerima zakat. Nah, jadi atau dengan diakatkan kitabah akan dia. Dan jika dimilikkan salah seorangnya dan berkawin ia akan yang satunya, halal yang dikawinnya, tiada yang dimilikinya. Nah, ini kasusnya terkumpul dua-duanya di bawah dia. Tapi yang satu statusnya istri, yang satu statusnya budak. Tadi kasus pertama dua-dua jadi istri tak boleh. Dua-dua jadi budak boleh. Yang mana yang sudah dijima itulah yang halal, yang satu lagi tak boleh, kan gitu ketentuan. Nah, sekarang kakaknya istri dia, adiknya budak dia. Nah, ini kalau begini mana yang boleh dijima? Nah, inilah dia yang dibahas. Nah, itu maksud dari dan jika dimilikkan salah seorangnya, artinya salah seorang dimilikkan menjadi budak. Dan berkawin ia akan yang satunya, satunya menjadi istri. Pahami tiap katanya lah ini. Nah, ini santri-santri yang biasa tengok Arab gundul, nengok Arab gini kadang lebih payah ini. Kalau Arab gundul tengok kamu sudah dapat arti. Kalau ini mau nengok di mana? Nah, halal yang dikawinnya, tiada yang dimiliknya.
Maka yang boleh dijima yang berstatus istri. Yang berstatus budak tak boleh dijima. Kenapa? Karena adiknya, adik istrinya gitu. Nah, dan jika sudah diwatikan dia sekalipun, nah kalaupun sudah pernah diwatikan, sudah dijima, misal pertama dia punya budak satu orang perempuan, dia punya budak satu orang perempuan, udah dijima, boleh nggak nih? Boleh, orang cuma satu budaknya perempuan. Nah, dia jima, boleh nih. Lalu ternyata dia nikah sama kakak budaknya. Berarti kan budaknya udah sempat diwati itu, sudah sempat dijima. Maka halalnya kepada kakaknya, budak yang sudah sempat dijima tadi tak boleh lagi dijima setelah itu. Bisa dipahami. Itu maksud kalimat dan jika sudah diwatikan dia sekalipun. Karena ibahah, karena pembolehan dengan nikah itu lebih kuat daripada ibahah pembolehan dengan milik. Nah, jelas pembahasannya ini satu fasal udah selesai nih sebenarnya. Nah, satu paragraf lah ini pembahasan tentang menghimpun dua orang wanita yang punya nasab, hubungan nasab atau susuan. Nah, berikutnya, dan harus bagi orang yang merdeka berkawin 4 orang perempuan. Mohon maaf lah ibu-ibu, pembahasan masalah begini mau tak mau dibahas, tertulis. Tapi ingat, kepada laki-laki jangan salah hukum. Ada laki-laki yang memandang, sunnah punya istri lebih dari satu. Sunnah, kenapa? Dibuat sama Rasul. Ada nggak yang berpendapat bahwa poligami itu sunnah? Ada. Lihat bahasa di situ. Dan disunnahkan atau dan harus? Harus. Harus itu apa maknanya? Boleh. Boleh itu apa bahasa Arabnya? Mubah. Bukan sunnah. Jangan dirubah-rubah hukum. Dek, abang mau ngamalin sunnah. Sunnah apa? Poligami. Itulah abang tak selesai mengaji. Bilang itu. Tulisannya bukan sunnah. Harus. Apa pula sunnah Rasul, sunnah Rasul? Harus. Dan bahkan bahasa di kitab pun wayajuzu dan jais. Boleh. Bukan wayusannu, bukan. Apalagi wayajibu, bukan. Nah. Dan harus. Harus tuh artinya mungkin salah paham, pikirnya harus tuh harus itu. Wah, harus dia katanya punya istri 4 nanti. Bukan, harus nih harus boleh. Arab Melayu. Dan harus bagi orang yang merdeka berkawin 4 orang perempuan. Ya, itu hukumnya. Hadis Rasulullah kepada seorang sahabat namanya Ghailan. Ada seorang sahabat namanya Ghailan. Dia masuk Islam, tapi saat itu punya istri 10. Wah, mereka. Orang jahiliyah ini tak ada aturan. Orang jahiliyah. Sebelum masuk Islam istrinya 10. Nah, nikah dengan 10 orang wanita kemudian masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Ikhtar minhunna arba'an atau ikhtar arba'an minhunna wa fariq sa'irahunna. Pilih 4, ceraikan sisanya. Di situ jadi batas bahwasannya 4. Nah, tadi jahiliyah luar biasa. Nah, jadi kalau syariat kita cuma boleh 4. Ini sebenarnya syariat yang memang pertengahan. Karena waktu zaman Nabi Musa, di syariatnya, itu seorang laki-laki boleh punya istri tak terbatas. Nah, jangankan 4, 40, 400 pun boleh. Kalau zaman Nabi Musa. Nah, iya. 4 boleh, 14 boleh, 40 boleh. Itu syariat Nabi Musa. Nah, syariat Nabi Isa, kalau syariat Nabi Isa cuma boleh 1, tak boleh lebih. Ini cocok sama ibu-ibu nih, atau kita berlakukan lagi syariatnya. Nabi kita Nabi Muhammad, dengan Nabi Isa. Kalau bapak-bapak pinginnya ke Nabi Musa.
Ibu-ibu ini kenabisan. Allah kirimkan Nabi Muhammad, maka berada di tengah-tengah. Tak pula tak terbatas, tapi tak pula dikit kali cuma terbatas satu, jadi 4 lah. Kenapa syariat Nabi Musa itu membolehkan tanpa batas? Karena di zaman Nabi Musa laki-laki langka. Gara-gara siapa nih? Gara-gara Fir'aun. Nah, dibunuh tiap anak laki-laki lahir, mati, bunuh. Sikit laki-laki, banyak perempuan. Nah, tadi. Jadi dengan sebab itu akhirnya boleh itu. Bahkan Nabi Musa kalau tak diselamatkan Allah, mungkin pun dah mati. Tapi memang luar biasanya itu begitu. Nah, saat itu Nabi Musa dimasukkan ke dalam tabut. Tabut itu peti kayu. Oleh ibundanya dimasukkan ke peti kayu, dihanyutkan ke sungai. Nah, ini memang dahsyatnya itu kalau penjagaan Allah. Kalau udah Allah yang jaga, anak bayi di tengah sungai selamat. Nabi Musa dalam keadaan paling lemahnya berada di tengah sungai, dia selamat. Fir'aun dengan keadaan paling kuatnya di tengah laut tenggelam. Itu berbanding terbalik. Nabi Musa dihanyutkan ke sungai. Nah, tapi waktu menghanyutkan itu dalam surah Toha dibacakan oleh ibunya, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Itu ayat yang katanya faidahnya kalau dibaca orang jadi gampang suka sama kita. Wah. Makanya ketika Nabi Musa itu anak laki-laki itu ya. Kemana rupanya sangkut apanya itu? Ke istana Fir'aun. Tapi tak diapa-apakan. Suka langsung. Ingat ayatnya. Tak usah diingat-ingat. Iya, itu tadi. Bahkan udah sempat ditarik janggut Fir'aun, tetap selamat juga. Jadi wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Nah, dulu kami waktu di pesantren itu diamalin. Tiap habis sholat santri rajin kali baca itu. Makanya banyak orang suka sama santri. Nah, tapi ini bukan khusus untuk yang maksudnya kelawan jenis. Kadang nak melamar pekerjaan, kadang nak berbisnis, kadang nak ini itu segala macam. Nah, ada orang yang dikenal jahat, sama dia pun suka. Ya. Ada orang dikenal suka menzolimi orang, sama dia tak zolim. Nah, itulah mungkin faidahnya. Sebagaimana Nabi Musa yang ketemu Fir'aun, padahal nyata tuh anak laki-laki yang selalu dibunuh. Tapi tak dibunuh. Nah, ada saja alasannya. Nah,